Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 14 Januari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh 2-in-1 Ministry. Ibadah doa malam Kamis 11 Januari 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tanting. Ibadah wanita Sabtu 13 Januari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tanting. Ibadah Youth Pembaharan Panitia Natal 2023 Sabtu 13 Januari 2024 jam 7 malam bertempat di Gereja GBS Kapernaum ya. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan Sekolah Minggu pukul 11 siang. Persembahan Gereja dan Diakonia bisa oleh BCA, Dana, OVO, ShopeePay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Ibowo. Perpuluhan dapat mulai BCA di nomor sudah tertera atas nama Samuel Ibowo. Galon karakter bisa sesuai gambar atau request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa mengubah bahan di nomor sudah tertera. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan bebas dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami, segenap polisi jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berada di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di Islam dapat kami homily perfaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat Bapak kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Iya, kaget ya. Iya, biar gak ngobrol kanan kiri ya. Iya. Sekali lagi shalom. Ya, kami keluarga besar GBS Kapernaum mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Yang kemarin banyak absen di akhir tahun. Angkat tangan yang absen. Ya, gak apa-apa ya. Kita percaya ya, walaupun di tahun 2023 Tuhan, pemerintah semua, koran-koran apapun mengatakan susah, tapi percaya karena Tuhan tidak susah di tahun 2023. Amin ya, beri kemuliaan nama Tuhan. Oke, di tahun 2024 kita lebih semangat, lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat sepanjang hari kami sudah istirahat dan kami boleh melakukan aktivitas. Itu semua karena kemurahan nama-Mu Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan beribadah dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Kau sertai ibadah ini supaya layak di hadapan-Mu, supaya menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Kau sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
2024 telah kami jalani. Tapi kami percaya kasih tetap abadi. Kasih-Mu tak akan berubah. Tuhan tak percaya akan janji. Kami percaya Kau selalu memberkati kami. Lihat Tuhan
Ampuni kami Tuhan, biarkan kami hari ini merendahkan diri di bawah kaki. Biarkan kami boleh belajar di tahun 2023 dan siap belajar. Biarkan kami boleh belajar untuk serupa dengan gambaran itu. Biarkan di tahun 2024 ini kami boleh lebih semangat, lebih mengandalkan segala satunya kepada Tuhan. Ku sendiri
salam 5 orang selamat tahun baru ya, kasih senyuman yang terbaik. 5 orang ya. Jadi kalau di sini 1000 orang ya, dihitung sendiri ya. Oke, sudah semua? Oke, selamat tahun baru lagi ya. Ini sudah berapa? 7. Sudah hari ke-7. Bagaimana? Masih tetap mau semangat? Amin ya. Mari kita bersuka cita. Janji ya, teriak bareng-bareng ya sama saya ya. Saya sudah keringatan nih. Musik. Joget ya. Kalau tangannya di atas juga di atas. Kalau melangkah di bawahnya.
Semangat tahun 2024 ya, musiknya tetap juga harus semangat, amin. Oke, kita nyanyi lagi denganmu Tuhan. Tangan di atas semua. Oke, tangan di atas ya.
syukur memang tidak seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah Tuhan Yesus, Tuhan kami yang ajaib dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ajar kami supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, tiba saatnya kami mendengarkan keluhan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami agar setiap firman sampai menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, siapa yang belum menerima warta, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan yang tinggi. Hendro. Hai dulu. Ya. Renungan firman Tuhan hari ini saya kasih judul jangan khawatir ya. Kita memasuki tahun 2024. Sudah 7 hari. Ya, yang ada di pikiran kita biasanya kekhawatiran akan ada apa tahun 2024 ini. Ya. Apakah masalah tahun lalu masih kita bawa? Ya. Tahun 2024 Tuhan masih belum kasih jalan keluar. Kita tetap percaya ya. Tadi semua lagu-lagunya ya. Saya lupa ya. Saya lupa tapi semua lagu-lagunya menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Tuhan selalu menolongku. Yang tadi saya ingat lagunya ya. Karena itu lagu kesayangan saya. Tuhan selalu menolongku. Bahkan rambut saja gugur Tuhan tidak izinkan. Ya. Hanya kita yang belum pernah. Tuhan sudah tahu masalah yang kita hadapi saat ini. Tapi kita sebagai manusia, tugas kita hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Ya. Saya sangat menghargai ya ide atau gagasan dari Ibu Tri bahwa setiap masalah kita tulis ya. Apa yang kita inginkan kita tulis di kertas. Ya. Yang nggak bisa nulis nanti saya tuliskan. Ya. Jadi tulis kertas, umpamanya ada berapa permintaan untuk tahun ini, itu ditulis umpamanya saya ingin rumah, ditulis, ingin punya rumah sendiri, ditulis saya ingin punya rumah sendiri. Yang kedua, yang belum punya anak, saya ingin punya anak. Yang belum punya suami, saya ingin punya suami. Yang sudah punya suami nggak boleh ditulis di situ ya. Nah, kalau lama anak apa-apa. Kalau nama anak apa-apa ya. Kalau nama suami nggak boleh. Apalagi suami tetangga nggak boleh. Ya. Kita punya suami itu semua berkat Tuhan. Punya istri juga berkat Tuhan. Punya anak berkat Tuhan. Ya. Amin. Ya. Ada masalah saat ini mungkin sedang kita alami. Saya sebagai gembala kalau diceritai saya pasti akan mendoakan masalah yang terjadi itu. Ya. Oleh itu tugas kita juga berdoa. Nah, itu. Ya. Amin. Ya. Yang masih belum melihat Tuhan pasti akan bisa memberikan kesembuhan. Amin. Ya. Mungkin banyak orang bilang, waduh ini dokter bilang waduh ini parah, gak akan bisa sembuh. Jangan imani hal itu, ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Amin. Ya.
punya masalah, waduh masalahmu seperti itu, waduh nggak punya kerjaan, umur sudah tua, memang waktunya istirahat. Kalau sudah tua, kalau umurnya sama dengan Pak Jim, itu sudah waktunya di rumah, yang kerja anak-anaknya. Lalu kalau yang nggak punya anak gimana? Yang kerja bisa saudaranya. Kalau nggak punya saudara, nggak punya anak, yang kerja siapa? Yang kerja tetangganya, ya. Biasanya tetangga itu kan biasanya kasih makanan, ya. Kan nggak kerja. Pak Hendro, saya kirim makanan Pak. Mau nggak kira-kira? Mau ya? Kalau tetangganya orang Manado kira-kira bisa Pak? Kalau kirim paniki bisa ya? Ya. Saya juga bisa. Ya, paniki itu Batman Pak. Ini kan. Ya. Ya. Kalau tuturuga itu turtle, bukan kura-kura ninja, ya. Itu biasanya apa? Tuturuga itu apa? Ya sejenis itu ya. Yang dari Manado itu biasanya enak katanya. Ya, saya jadi lapar ya. Ya sebanyak saya baca firman Tuhan saja, ya. Kita baca di surat Filipi 4:6. Ini ayat yang ada di kalender, ya. Ya, ayat yang ada di kalender yang menjadi maskot, ya, menjadi ayat kita tahun ini, ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, ini ayatnya sangat lengkap ya. Ada doa, ada permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Tadi saya katakan Tuhan sudah tahu masalah yang kita ada. Tapi kita harus berdoa. Berdoa itu pada siapa sih? Pada Tuhan. Ya. Kita mengucapkan sesuatu itu kepada Tuhan, yaitu lewat doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Saat ini nggak ada duit, nggak boleh khawatir. Nggak punya istri, nggak punya pacar, jangan khawatir. Ya. Karena apa? Tadi kesaksiannya banyak sekali ya, yang menunjang. Ya. Kesaksiannya banyak sekali yang mendukung firman Tuhan hari ini. Kita lihat Bima, ya. Gak apa-apa, saya jadikan contoh, ya. Nanti saya jadikan contoh lagi. Siapa yang mau jadikan contoh? Angkat tangan. Joel ya, nanti ya tunggu waktunya. Nanti akan saya jadikan contoh, ya. Seperti contohnya Bima. Dia mendahulukan Tuhan. Dia pelayanan musik. Dia nggak mau kehilangan kesempatan waktu untuk Tuhan. Ya, dia ngomong sama yang wawancara. Baik. Apa Tuhan diam saja? Tentu tidak. Ya. Pada waktu saya ingat waktu itu Bu Tanting, ibunya, kesaksian di ibadah WBS. Itu saat itu saudara beliau belum kerja, ya, sedang cari-cari pekerjaan. Nah, semua saya terharu karena apa? Bima ingin pelayanan dulu. Itu berarti mendahulukan Tuhan, bukan mendahulukan saya loh, ya. Amin. Itu mendahulukan Tuhan, bukan mendahulukan Pak Ivan yang minum pujian, bukan mendahulukan yang minum pujian waktu Natal BBS, bukan. Meskipun waktu Natal yang dari single ibunya sendiri, ya. Iya. Saya cuma
koordinator di sini, ya, untuk mengatur segala sesuatu biar bisa berjalan. Bos saya Tuhan, ya. Bosnya kita bukan saya. Kalau bosnya saya, tiap bulan saya kasih gaji, ya. Saya juga dapat. Tapi bukan, ya. Bos saya Tuhan Yesus, ya. Bosnya jemaat adalah Tuhan Yesus. Itu. Kalau mamanya butuh uang ya lapor sama bos saja, ya. Jangan lapor ke saya. Gak apa-apa lapor ke saya. Nanti saya sampaikan ke bos, ya. Ya. Karena bosnya bukan saya. Kalau bosnya saya kasih. Umpamanya Pak Ivan butuh, Pak saya butuh 10 juta, langsung saya kasih, Pak. Langsung saya kasih. Gak usah ngomong alasannya apa. Gratis. Kalau saya punya uang 1 gudang seperti Maman Kober, nah seperti itu contohnya, ya. Kalau saya punya pos, maka saya laporkan ke bos. Bos saya Tuhan Yesus. Bosnya siapa? Siapa nama bosnya? Oleh sebab itu, judul firman Tuhan hari ini jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Gak boleh khawatir. Tapi namanya manusia, kalau menghadapi sesuatu biasanya khawatir duluan. Itu, ya. Jangan diamini, ya. Tapi tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Aduh, sedikit khawatir. Ya, saya dulu hidup dalam kekhawatiran, ya. Saya terus terang dulu hidup dalam kekhawatiran karena belum mengenal Tuhan. Hidup dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan meskipun hidup dalam kekhawatiran, tapi Tuhan selalu menolong. Akhirnya saya hari ini tidak hidup dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu hari ini saya akan membagikan, ya, pada saudara semua bagaimana hidup dengan tidak khawatir, ya. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Coba angkat tangan. Tidak pernah khawatir, nggak ada, ya. Semua khawatir, ya Pak. Nah itu, ya. Pak Markus pernah khawatir? Pernah, ya. Pak Sivan pernah khawatir? Nggak pernah khawatir tapi pernah takut, Pak, ya. Biasanya kalau ke kamar mandi gelap, takut apa? Kalau sekarang saya takut kesandung, ya. Takut kesandung. Kenapa? Gelap. Kalau lampu mati kira-kira bisa lihat? Bisa lihat jelas? Nggak akan bisa. Tapi kalau ada cahaya sedikit bisa kelihatan. Oh, ada batu. Ya. Apa sih sebenarnya kekhawatiran itu? Ya. Kekhawatiran adalah suatu bentuk kecemasan yang berlebihan, ya, terhadap apa yang akan terjadi di depan atau terjadi nantinya. Kalau biasanya kekhawatiran terjadi enggak? Kalau 99% tidak terjadi, ya. 99% tidak terjadi sesuai dengan kekhawatiran kita, ya. Saya dulu suka khawatir. Kalau anak saya sakit, saya khawatir. Kalau istri saya sakit, saya khawatir. Kalau saya sakit, siapa yang khawatir? Gak ada. Enggak, istri saya tidur. Anak saya tidur. Jadi saya khawatir sendirian, ya. Ya, itu yang terjadi, ya. Sebetulnya saya harus belajar sama istri saya bagaimana caranya tidak khawatir, ya.
Seringkali tanpa disengaja kita membawa beban hidup kita terus menerus. Amin. Ya, dibawa terus menerus. Akibatnya setiap hari kita cenderung merasa susah, khawatir, bahkan stres karena beban-beban itu rasanya menekan kita. Loh, bebannya cuma sendiri kok stres. Mestinya beban itu harus kita ya. Kita tuh di hadapan Matius 11 ayat 28. Tolong baca Pak Ivan dengan suara keras. Injil Matius 28. Matius kan datang, kemarin datang Matius. Jelas. Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ayat 29. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Terima kasih. Jadi beban itu nggak harus kita bawa. Yang harus kita bawa itu kuk dari Tuhan. Kuk tahu kuk, ya. Yang di desa biasanya tahu, kayak di kampung, ya. Kuk itu anunya sapi itu, kayak lepas. Biasanya bajak, ya kita lebih leher biasanya. Jalurnya leher. Untuk bajak sawah biasanya. Supaya nggak lari ke kanan ke kiri. Kalau lihat yang hijau langsung kanan situ satu ke kiri. Karena dikasih kuk supaya apa? Jalan kita lurus. Beban itu jangan dibawa. Beban lama-lama bisa jadi apa? Jadi berat kalau kita bawa terus. Nah, itu. Ya, kita lepaskan sama Tuhan. Datanglah kepadaku. Ayo kini bebanmu. Ayo ke sini bebanmu. Saya sini. Biar saya yang bawa. Seringkali manusia tidak sadar. Nah, itu. Ya. Beban itu akan semakin berat karena kita cenderung mengkhawatirkan hari-hari besok. Nah, sekarang ilustrasi. Yang tadi mau kasih contoh siapa? Saudara Yoel. Silakan maju. Ayo sini silakan maju. Ayo. Ya, ini namanya Yoel ya. Silakan maju. Nah, di samping saya. Oh ini ya. Dengan tangan berdekatan. Saya baca dulu ya. Terus Pak. Terus. Seorang dosen sedang memberi kuliah tentang manajemen stres. Ya. Ya, ini contoh ya. Dia mengangkat segelas air dan bertanya kepada mahasiswanya, seberapa berat Anda kira segelas air ini? Kira-kira beratnya berapa? Enteng? Enteng. Para mahasiswa pun menjawab beragam, ada yang 20 gram sampai 500 gram. Ya. Sang dosen menjawabnya, ini bukanlah masalah berat absolutnya, tetapi tergantung berapa lama Anda memegangnya. Nah, itu. Mungkin beratnya enteng ya? Enteng ya? Iya. Coba pegang nanti sampai saya selesai kerja. Ya. Tergantung berapa lama Anda memegangnya. Jika saya memegangnya selama 1 menit tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kan? Nanti sudah pegang berapa menit? Nanti ya, bentar. Saya baca dulu ya. Sampai mana tadi? Oh ya, 1 menit tidak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau 1 menit ya. Jika saya memegangnya selama 1 jam, ya, lengan saya akan terasa sakit. Kamu belum sakit kan? Belum ya, pegang terus ya. Dan jika saya memegangnya selama 1 hari
mungkin Anda harus memanggil ambulan. Ya. Bukan Anda, tapi teman Anda. Ya. Mungkin bisa pendeta Anda yang di samping ini. Ya. Beratnya sebenarnya sama. Ya. Tapi semakin lama saya memegangnya, beban itu akan terasa semakin berat. Semakin berat. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah meletakkan gelas tersebut. Coba letakkan di situ. Bukan di tempat. Nah, sudah silakan duduk. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Istirahat sejenak sebelum mengangkatnya lagi. Ayo. Jadi gelas ini beratnya sama. Masalah yang kita hadapi mungkin sama, ya. Hanya ini enteng, ringan. Masalah rumah tangga, ya. Saya kasih contoh masalah rumah tangga. Saya mulai awal bertobat sampai sekarang, saya diberkati Tuhan dengan masalah-masalah rumah tangga. Saya bertobat tahun 2006, sekarang tahun 2024. Jadi kurang lebih berapa tahun, Pak? 18 tahun saya dikasih masalah-masalah rumah tangga, mayoritas ya, mayoritas. Dan itu macam-macam. Jadi saya kurang lebih saya mengetahui biasanya yang mengganggu rumah tangga itu biasanya apa? Ya, yang belum rumah tangga bilang ekonomi. Iya, ekonomi, betul. Ya, ekonomi. Ya, siapa di sini sedang dalam masalah ekonomi? Nggak usah ngaku. Sudah kelihatan dari wajahnya. Meskipun wajahnya tersenyum, tapi senyuman dipaksakan biasanya. Ya. Ya. Masalah ekonomi sebenarnya masalah yang berat. Ya. Yang banyak mengganggu masalah-masalah rumah tangga. Saya punya teman pengacara, ya, saya ditunjukkan berkasnya itu di kantornya. Masalah perceraian orang Kristen itu segini dari mimbar, berkasnya segini. Ya, kalau Islam enggak ada di kantor teman saya, karena biasanya orang Islam kalau masalah dibawa ke KUA, nah, nggak ada di kantor pengacara. Ya, biasanya itu yang selain Islam. Itu kasusnya segini, Pak. Lihat tuh, ini kasusnya orang Kristen aja loh. Ini yang mau cerai masih diurus. Ini mayoritas kasus. Tadi dia bilang apa? Kasus apa? Ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Saya nggak ngerti. Karena saya tidak berhubungan dengan masalah ekonomi. Ya. Ekonomi itu apa? Keuangan. Ya. Keuangan. Sebetulnya ada jalan keluarnya. Biasanya kalau sebelumnya makan nasi goreng duduk bisa. Sekarang sudah banyak uang makan nasi goreng di rumah makan. Pernah sama-sama nasi gorengnya, ya. Bisa minum kopi di warung, ya. 3.000 rupiah. Sekarang minum kopi di Starbucks. Sekarang satu gelas berapa? Starbucks 50.000. Ya, 3.000 sama 50.000 masih susu 47.000. Ya. Yang mempengaruhi kita biasanya apa? Gaya hidup. Bukan hidup penuh gaya. Bukan. Jadi yang gaya hidup sebenarnya biasanya minum kopi, tetap minum kopi. Yang mempengaruhi masalah rumah tangga biasanya hidup penuh gaya itu tadi. Dan gengsi itu mahal. Ya.
Biasanya beli nasi goreng duduk enak. Enak ya? Ayo, kapan-kapan kita makan kita traktir satu gereja makan nasi goreng ayo. Ya, tapi ada yang bayarin. Loh, saya nggak ngerti masalah ekonomi kok. Ya, kita tetap percaya ya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tidak menanggung kesusahan hari esok. Karena kesusahan hari cukuplah untuk sehari, cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Ya, bahkan Tuhan sendiri minta kita untuk menyerahkan segala beban yang kita tanggung kepada nanti yang barusan kita baca ya. Apa sih yang sering kita khawatirkan? Ini halaman berikutnya ya. Yang sering kita khawatir biasanya masalah sandang. Sandang itu apa? Yang kita sandang biasanya apa? Baju. Asal ada pakaian cukup lah. Iya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, bisa. Saya baju saya banyak bermerek. Ya, saya dapat dari mana? Dari awul-awul. Ya, biasanya orang kaya yang nyumbang baju bekas. Ya, itu yang saya pakai. Ada sini pakai baju bekas, jangan ngaku. Ya, karena bajunya bermerek. Yang aku cukup saya saja. Ya, jangan ngaku ya. Ya, baju saya, baju ini pun ini baju putih. Saya dikasih sama teman saya. Ya, baju bekas. Ya, saya pakai hari ini untuk khotbah. Karena bajunya mahal. Ada mereknya Mercedes-Benz di belakang. Kelihatan? Kelihatan karena saya tutup jas. Ya, ini ada mereknya Mercedes-Benz. Wih, Mercedes-Benz. Larang ini. Mahal ini. Ya, ini baju. Makanya Anda tahu umpamanya belanja baju merek di mana? Merek Adidas. Itu Anda tahu masih baru ya? Masih baru ya? Di supermarket ya? Itu sudah pernah dicoba orang? Kira-kira kurang lebih lah. Pernah dicoba? Ya? Kaos nggak boleh ya? Kaos nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, kalau sepatu bisa, kalau hem bisa ya. Kalau kaos molor ya. Tapi kalau kaosnya bermerek bisa molor nggak bisa. Karena kaos-kaos saya bermerek semua Pak. Ya, kaos-kaos saya merek Adidas, merek Nike. Kaos saya bukan kaos kutang ya. Ya, kaos-kaos saya semuanya bermerek dan semuanya pemberian orang, pemberian bekas lagi. Tapi saya bangga pakai ini. Ya, saya kadang saya lihat teman saya, apa ponakan saya, ya, nggak punya baju saya kasih, karena dia memang betul-betul nggak punya baju. Jangan bajunya disembunyikan, ya. Ya, saya kasih baju dari koleksi saya biasa. Saya penggemar tim Spanyol dan Barcelona. Ya. Mayoritas kaos saya kaos Barcelona. Ya, mayoritas itu. Dan Spanyol, timnas. Ya. Bagi yang punya kaos timnas dan kaos Barcelona, silakan sumbangkan ke saya. Ya. Karena saya penggemar dulunya. Ya. Masalah sandang, masalah pangan. Itu yang membuat kita khawatir biasanya. Masalah pangan, masalah apa Pak? Pak Niar? Masalah panganan. Ya, makanan. Kebutuhan sehari-hari. Ya. Kira-kira masalah apa? Ombok, terasi, uyah, beras. Ditlonjo.
uang belanja, nah itu loh. Nah, masalah uang belanja, akhirnya kembali ke masalah ekonomi juga. Ya, kemudian masalah pekerjaan. Tadi saya sudah sempat singgung pekerjaan. Ya, pekerjaan Bima baru kerja. Terus masalah kesehatan. Kita khawatir masalah kesehatan. Khawatir lagi akan masa depan. Bukan masa depan, bukan papan. Ya. Masa depan termasuk papan juga. Ya. Saya pribadi belum punya papan. Tapi kalau triplek banyak. Ini hal yang luar biasa ini. Dipajang dikasih gambar wajah. Terus ada gunungannya. Itu satu hal yang luar biasa. Nggak semua orang bisa bikin seperti ini. Ya. Jadi dalang aja harus sekolah. Dalang tahu ya? Yang gerakan itu amankan wayang. Ya. Kita sebenarnya tidak boleh khawatir, tapi ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Ya. Di Matius pasal 25 sampai 34 itu ada masalah-masalah yang membuat kita khawatir. Ya. Karena masalah keluarga juga membuat kita khawatir. Ya. Pertanyaannya, apakah saya akan memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan? Nah, pendidikan S1 mungkin kelas berapa? Kelas berapa? Apa namanya? Kelas berapa sedikit maksudnya? Ya, tapi mahal loh. Ya, pendidikan kuliah itu mahal. Ya, kuliah mahal, apalagi S2. S2 berarti ya double 2, ya. S3 berarti double 3. Ya. Akhirnya kalau nggak sampai S2 bisa minum STLN. Ya. Biasanya minum STLN kalau belum teler, cari yang bisa bikin teler. Nah. Ya. Ya. Orang-orang dunia biasanya minumlah bacon saya, nah, ya, supaya bisa melupakan masalah selama-lamanya. Saya punya teman, banyak yang minum itu, ya, karena hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam Tuhan, jangan minum yang namanya minumlah saya. Minumlah ini sayang, nah itu jangan pernah diminum karena itu obat obatnya buat obatnya ya nyamuknya semburat ya. Siapa jodoh saya? Siapa ini tanya jodohnya? Siapa sini tanya jodohnya? Gak usah, saya semua sudah tahu satu gereja, ya. Ya. Dan saya doakan terus, tenang aja, ya. Apakah Anda berdoa tentang jodoh? Ya jelas saya tiap hari saya berdoa, ya. Apakah Anda berdoa untuk jodoh Anda? Atau dia kurang paham. Berdoa kasih. Oh berdoa, ya sudah berdoa. Kalau berdoa untuk jodoh itu perlu, bukan hanya pendeta saja yang berdoa, tapi kita nggak pernah berdoa. Nanti yang dapat saya gimana? Maksudnya dapat jawaban doa maksudnya. Ya, apakah saya akan memiliki dana yang cukup jika pensiun nanti? Nah, kata
pemikiran itu bisa macam-macam. Ya. Dan seterusnya. Ya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Tidak boleh. Jangan khawatir. Itu berarti tidak boleh. Sama dengan perintahnya jangan membunuh. Jangan bersaksi dosa. Itu sama, jangan berarti kita betul tidak boleh khawatir. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama yaitu khawatir itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh alias dosa. Yang kedua, ya saya akan jelaskan. Ini sudah jelas. Ya. Yang kedua karena sia-sia. Matius pasal 6 ayat 27. Tolong dibaca. Tadi saya mulai khotbah jam berapa? 12 sekarang sudah jam 12 lebih 14. Aman. Silakan dibaca. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, terima kasih Bu Ermi. Ya. Amin. Bu Armin. Kan Bu Ermi. Iya. Aduh kamu Bu Umi ya Pak. Tuh, Bu Ermi. Saya ngomong Bu Ermi. Saya ngomong Bu Ermi karena saya tahu yang baca Bu Ermi. Tapi biasanya murid ini biasanya ngomongnya Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Itu nggak salah. Tapi saya bilang Bu Ermi kok. Lalu dengarnya siapa? Bu Ermi kok. Mungkin yang belakang kurang dengar mungkin. Karena kekuatan itu dikatakan apa? Sia. Saya punya mertua dulu. Nah, mertua saya sudah nggak ada ya. Dikenal sebagai seorang pemikir. Karena segala sesuatu dipikir. Dia mertua perempuan saya. Saya sempat bilang sama dia, sama istri saya, mertua perempuan saya. Kita harus berbahagia. Saya ngomong sama istri saya, karena punya mertua perempuan seorang pemikir, ya, seorang pemikir ya, apa-apa dipikir, sembarang dipikir, ya. Jadi kurang ini dipikir, kepikiran, maksudnya kepikiran. Jadi istri saya hamil mestinya bahagia kan? Dia enggak, dia mikir ajaran mungkin dia itu ajarannya mamanya mungkin ya. Saya menghormati mertua saya ya jangan makan ngomanya, kasih contoh, jangan makan ikan cumi-cumi, nanti anaknya geremet kayak cumi-cumi. Itu resep kuno biasanya ya, resep kuno ya. Ya. Siapa yang di sini pernah dibilangin seperti itu? Saya tahu. Ya. Loh, ini seluruh Indonesia kalau saya katakan, ya. Karena mertua saya dari Madura. Kalau mungkin Bu Erna dia mungkin pernah dibilangin sama mamanya jangan makan cumi-cumi. Enggak ya. Makan cumi-cumi ya. Boleh ya. Waktu hamil. Waktu hamil. Yang enggak boleh kerang. Oh, kerang enggak boleh. Beda lagi aturannya. Jangan makan piting, nanti nyapit-nyapit. Ya. Jangan makan kerang, nanti lusuk. Kok bisa ya? Karena saya mikir sangat akidahiyah, enggak juga. Sangat ilmu pengetahuan juga tidak. Ya.
Karena apa yang kita makan itu sudah mati biasanya. Jangan yang hidup-hidup kita makan. Nah, itu. Ya. Waktu hamil anak saya ini, ya istri saya dilarang dokter jangan minum ya, minuman soda, ya, jangan minuman yang bersoda seperti Fanta, Sprite. Kalau zamannya saya dulu masih ada Fanta ya, karena Fanta nggak ada ya, ada ya. Tapi dulu soda yang itu nggak ada, sudah FM-nya juga. Iya. Sudah putih itu, ya. Itu biasanya buat campuran soda gembira biasanya. Kalau Fanta merahnya. Ya. Kalau Fanta merah ada ya. Tapi sekarang pakai kemasan coklat, kemasan apa? Plastik biasanya. Kalau dulu masih kemasan beling. Ya. Nah sekarang yang jadi masalah, saya suka minum-minuman bersoda. Karena kalau gelegean sensasinya berbeda biasanya. Ya. Dan saya masih ingat waktu hamil itu diundang sama Persatuan Bangkalan ya. Apa? Arisan Bangkalan ya. Arisan Bangkalan ya diundang. Dan kebetulan istri saya dapat itu. Saya tahu karena saya ada di sampingnya dia. Ya. Putaran keberapa dia dapat. Ya. Dan dia minum. Dia lupa atau gimana? Dia minum itu. Fanta itu. Dia minum Fanta sampai habis tuh satu botol. Ya, karena satu gelas itu tambah berkali-kali, ya. Waduh, saya sempat khawatir juga. Tapi benar-benar mengatakan tidak boleh khawatir. Sempat khawatir juga. Kenapa? Waktu itu dia minum minuman bersoda, saya merokok di sampingnya. Saya juga minum minuman bersoda, mengandung soda api neraka biasanya. Ya, minuman apa? Minuman keras itu. Ya, mengandung soda api neraka. Nah itu. Ya, cap tikus. Kalau itu minumannya orang Manado biasanya. Kalau cap tikus itu. Saya baru tahu cap tikus, saya baru tahu. Ya. Nanti botolnya seperti botol saya minum biasanya. Ya, dulu. Ya. Biasanya diminum tiap menjelang Natal kalau di Manado. Iya Pak ya? Pak Andi kan? Ya Pak Andi? Kalau Ibu Ruth, ya biasanya minum apa? Menjelang Natal biasanya? Oke. Ya? Air putih yang mengandung alkohol biasanya. Biasanya kalau itu apa? Memang kalau di daerah-daerah Kristen bisa dipasang salib-salib yang besar. Saya bangga sekali ya. Tapi biasanya di dekat salib-salib bisa tergeletak orang-orang yang mabuk ya. Itu menurut cerita orang sih, saya nggak pernah lihat sendiri. Kira-kira benar nggak Pak Andi? Ya? Di kampung-kampung biasanya. Itu memiliki hari besar tuh. Mendekati hari kematian Yesus tuh. Ya. Karena saya dulu melakukan hal yang sama juga, ya. Dan saya nggak heran, ya. Saya tanggal 24 saya masih ingat, semua orang datang ke gereja tanggal 24 Desember. Saya minum mabuk di tempat teman saya. Ya, teman saya orang Kristen. Ya. Kan boleh orang Kristen. Lo nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh tuh minum mabuk. Yang minum mabuk kalau ke gereja boleh, kalau minum mabuk kan, mabuk, ya, ya.
Kalau kekhawatiran bisa menambah sasta saja itu boleh tidak? Sasta umur kita boleh tidak? Alvina, boleh? Kalau umpamanya kamu khawatir bisa menambah sasta umurmu, boleh khawatir? Ya? Kalau tambah 1 meter boleh? Umurnya biasanya tambah panjang boleh? Loh, kalau khawatir nambah umur boleh? Ya? Ya boleh? Boleh kalau nambah umur kita. Loh, iya. Umumnya kalau khawatir, ini kan dilarang. Tidak boleh khawatir karena kalau khawatir bisa menambah sasta satu dalam umur kita, itu kalau bisa menambah sasta kira-kira boleh. Nah ini siapakah? Berarti nggak ada. Ini bukan kalimat tanya itu. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di sini karena khawatir bisa panjang umur? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa di sini karena khawatir bisa memperpendek umur? Angkat tangan. Loh. Kalau khawatir lama-lama disimpan bisa memperpendek umur. Ayo siapa yang karena kekhawatiran mau memperpendek umur? Angkat tangan. Saya angkat tangan loh ya. Ini baliknya semakin kamu cemas akan semakin memperpendek umurmu. Kecemasan tidak hanya dimonopoli orang-orang yang miskin, nggak punya duit. Tapi banyak orang kaya juga merasa cemas, bahkan kecemasan yang berlebihan. Kita baca Ayub 20 ayat 22. Orang kaya juga bisa khawatir. Baca Ayub 20 ayat 22. Ya, tolong sama-sama membacakan. Ayub 20 ayat 22. Orang-orangnya berlimpah-limpah ia betul khawatir, ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Nah itu. Nah. Kalau orang kaya, orang suki, ya, itu biasanya uangnya apa? Tapi utangnya juga apa? Dia bisa bahagia. Saya sering kasih contoh, istri saya kasih contoh apa? Bosnya istri saya. Kalau bosnya gaji itu biasanya banyak uang, hartanya berlimpah. Tapi tanya istri saya, tanya apa? Kiri. Bukan. Kamu kok bahagia? Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa yang diburu oleh orang awam adalah kebahagiaan. Saya tanya Ruth, apakah bahagia sekarang? Ruth ibu kalau apakah berbahagia? Berbahagia? Ya? Kalau berbahagia katakan yes, saya berbahagia. Kalau saat ini sedang tidak bahagia katakan amin. Itu tanda kepercayaan kita bahwa kita percaya pada Tuhan, bahwa kita akan menuju kebahagiaan di dalam dunia. Siapa di sini berbahagia? Berbahagia ya? Siapa di sini sedang menuju kebahagiaan? Ya. Bapak orang karena kekhawatirannya dan ingin tahu masa depan, terutama negara-negara timur, termasuk di Indonesia sebagian timur. Ya, saya pernah bahas ini. Sangat mempercayai ramalan-ramalan. Ya.
Saya tanya, biasanya ramalan tentang sesuatu yang baik yang membuat kita bahagia atau sesuatu yang buruk? Baik buruk. Ya, Susan, biasanya ramalan sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk ya. Mayoritas sesuatu yang buruk. Markus sesuatu yang buruk. Kalau buka isi perut ayam biasanya drama biasanya itu hal yang buruk atau yang baik? Yang buruk ya. Jangan keluar hari ini karena hari ini akan ada sakit. Jangan keluar beberapa hari ini karena ada orang yang akan membunuh, biasanya kayak gitu ya. Sesuatu yang buruk, tapi firman Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan baca Alkitab, lebih suka membuka perut ayam dan makan jeroannya. Ya. Kalau sudah matang. Nah itu ya. Tapi lebih banyak orang suka mendengar. Jadi sekarang ada hamba Tuhan yang biasa buka perut ayam untuk tahu ramalannya. Biasanya di mana? Di Sumba seperti itu. Sumba. Ya. Di Sumba yang saya tahu sini kan orang Sumba banyak ya. Ya. Yang biasanya Indonesia bagian timur biasanya. Kalau di bagian barat biasanya makan jeroannya biasanya. Ya. Ini bagian buka orang timur biasanya, yang makan jeroannya orang Indonesia bagian barat. Ya. Karena di restoran Padang biasanya suka makan jeroan. Suka jeroan? Suka jeroan ya? Suka bukanya? Nggak suka. Nggak suka jeroan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatirannya bodoh. Ya. Amin Pak Tim. Amin ya. Bodoh ya Pak Tim. Khawatir itu ya. Karena khawatir sesuatu yang bodoh, ya. Kita baca Matius pasal 6 ayat 34 yang bagian akhir. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, amin. Ada di sini susah lebih dari sehari. Ini Pak. Mungkin bisa katakan. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya, nanti bisa konseling ya. Kenapa 3 hari bisa khawatir ya? Ya. Kekhawatiran bukanlah kewaspadaan. Ya. Kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Yang keempat, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu bukti bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, tidak mengandalkan Tuhan. Masa saya jelaskan, karena sudah ngerti ya. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Ini yang penting. Ya. Siapa di sini yang tidak mau khawatir? Ya, semua ya. Saya juga tidak mau khawatir. Tapi kita sebagai manusia kita bisa khawatir. Tapi kita tidak boleh hidup dalam khawatir. Jangan hidup dalam kekhawatiran.
Ya, saya kenal, saya kenal saya dengan korban. Ya, ada seseorang perempuan karena dia takut menderita salah satu penyakit, ya katakan aja paling kanker lah, ya. Akhirnya dia nanam sendiri, ya. Karena dia takut, dia nanam sendiri. Apa kalau nanam sendiri? Menanam sendiri, bukan menanam di kebun sendiri. Bukan menanam benihnya sendiri. Jadi dia menanam, umpamanya kayak sayur-sayuran, ya dia tanam sendiri. Hidroponik, ya. Ya, dia tanam sendiri, dia bikin tahu, dia bikin sendiri. Bukan ingin tahu, tapi bikin siapa di sini nggak tahu. Ya. Tahu itu adalah biasanya bikin tahu sendiri. Ya, dia tidak mau beli, apalagi pergi ke supermarket. Dia takut, karena takut apa? Kena sakit kanker itu. Karena dia tanam sendiri, dia bikin sendiri, dia nggak pernah beli. Ya. Akhirnya dia kena kanker. Kenapa? Dia oleh sebab itu kita jangan pernah khawatir. Ya, jangan khawatir. Sesuatu yang buruk itu biasanya terjadi karena pikiran kita sendiri. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Satu, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara contohnya tadi sudah bersaksi, ya. Masa saya perpanjang. Yang kedua yaitu memiliki iman yang teguh. Yesus membandingkan kekuatan di satu sisi dan iman di sisi yang lain. Baca Ibrani 11 ayat 1. Ya, tolong baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih Depon. Ini pertama kalinya Depon membaca ya. Berarti sudah bisa membaca ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti loh, yang tidak kita lihat. Terus yang jadikan bukti apanya? Jadi ini tidak bisa mendasari satu hukum apapun. Ya, buktinya nggak bisa dilihat kok. Ya. Tapi iman itu adalah keyakinan kita. Amin. Ya. Jika kita memiliki iman, maka berarti kita tidak memiliki ya. Yang ketiga, supaya kita tidak khawatir adalah doa, meminta dan mengucap syukur. Ya, di Filipi 4 ayat 6 itu tadi. Tuhan sudah tahu kesusahan kita. Ya. Tapi alangkah baiknya bila kita berdoa dan mengucap syukur. Ya. Yang keempat, yang terakhir, ya. Yang terakhir ini, apabila menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan lewat doa. Itu yang penting, ya. Baca ayatnya di surat 1 Petrus 5 ayat 7. Siapa lagi membaca?
Petrus ayat 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu kamu. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian lagi Mazmur 55 ayat 23. Tahu depan lagi. Karena duduknya di depan, jadi lebih jelas. Mazmur 55 ayat 27. Ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Terima kasih. Ya. Satu lagi ya. Ayat terakhir ini. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 8. Ayo silakan baca telepon. Yeremia 17 ayat 8, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, terima kasih. Ini ayat terakhir ya. Ya, ingatlah saya ayat terakhir. Kayak ayat bonus banyak sekali ya. Ya. Tidak khawatir dalam tahun kering. Siapa di sini khawatir dengan tahun kering? Ya, sedang mengalami masalah. Sedang mengalami masalah? Apa? Kok nggak tahu? Ya itu yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, meskipun tahun ini dianggap tahun yang kering, tapi kita tidak apa jadi tidak dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi pesan firman Tuhan tadi, baik perjalanan perjalanan baru, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ya, karena Dia yang memelihara. Ya, memelihara kita semua. Amin. Mari saya undang. Sekarang sudah jam 1:30. Ya, saya undang para pembina sidang untuk maju ke depan yang bertugas. Saya undang saudara Melodi untuk memainkan melodinya. Ayo, ada. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada awal tahun ini kami masih diizinkan untuk makan dan minum jamuan kudus-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa mengenalkan Kau, Tuhan Yesus, dan izinkan kami untuk makan dan minum jamuan-Mu, merayakan kami, Tuhan Yesus Kristus, agar kami senantiasa mengingat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan Tuhan.
bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan suatu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan oleh Tuhan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya, mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya dari peringatan akan aku. Karena cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perbuatan dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena pada hari ini kami sudah makan dan minum ucapan kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam persoalan sudah Kau berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam ikatan sudah Kau berikan kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama-Mu ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada kebebasan Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mari kita mulai berdiri. Yang belum terima kalender, ya, nanti bisa tinggal bentar, nanti saya kasih kalender. Nanti lupa soalnya. Ya, kita tadi. Pada hari siang hari ini dalam pertanyaan awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Maupun kami yang sempat hadir Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kami dalam setiap usaha pekerjaan, pelayanan kesehatan. BL, Ibu Tri, dan single
Saudara Yosua dan saudara Andreas Mekota, Tuhan Yesus. Kau berkati yang sudah melayani SCD, saudara Selvi, sudah melayani sebagai Tuhan Mixer, Bapak Hendro, Tuhan Yesus. Kau berkati para pemain musik, sudah memainkan keyboard, film, dari piano, dari melodi, sudah melayani keyboard film, dari sudah melayani sebagai pemain bass, dari Bima, sudah melayani sebagai pemain gitar, dari Lewi, dan sudah melayani sebagai pemain drum, dari Devon. Kau berkati juga para petugas perjamuan, Pak Markus, Mama Dewa, Pak Stefanus Bulu, dan Bapak Hendro. Kau berkati, Tuhan Yesus. Kau berkati para kolektor yang melayani, Ibu Kalowo dan Ibu Yohana Helmin, Tuhan Yesus. Kau berkati. Kau berkati Bapak Pendeta Musa Yusa yang melayani pada skala minggu, Tuhan Yesus. Kau berkati. Kau berkati khususnya buat mereka yang sakit dan saat ini. Kau berkati Pak Jim, Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah pulihkan, sembuhkan matanya. Juga Tuhan Ibu Esther Wiwin, Tuhan Yesus, yang sakit kakinya. Kami mohon Kau berikan belas kasihan-Mu. Dan juga Tuhan Saudara Jesslyn, Tuhan Yesus, yang sakit, Kau jamah pulihkan, sembuhkan, Tuhan Yesus. Bila tangan-Mu berkuasa dan menjamah mereka yang sakit, bila dulu menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini yang sakit sudah menerima kesembuhan dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkaitan dengan memberikan persembahan, memberikan berkat lipat kali ganda, Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup fokus, kami sedang kuasa dalam-Mu, tutup fokusi keluarga, kesehatan, dan pendapatan kami. Jauhkan kami dalam marah bahaya, kecelakaan depan, memegang penyakit penasaran, dan salah gangguan, serangan kuasa kelapan, dari medik sampai selang kali penapasan. Jauhkan kami dari wabah corona, bahaya, menular, karena mau, dan takut. Curahkan berkat-Mu, uang makan pakaian kesehatan, damai salam, menjaga pelindung, serta kami. Kami juga berdoa pemilu dan berlangsung bulan depan. Kau berikan keamanan, ketertiban, penjagaan milik kami semua, dan seluruh Indonesia, dan kami dapat memilih calon yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan Yesus, sebagai pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita berkata, ya Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, diberkati, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kepada hari ini, hari kami